Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12. Di sini kami akan menyampaikan materi yang berjudul Institusi Hizbah dalam Bisnis Islam. Anggota kelompok kami yang pertama Sela Fitriani dengan akhiranim 108, Kukuh Laras Purnama dengan akhiranim 109, Lisa Novitasari dengan akhiranim 117, Trivia Amalia dengan akhiranim 296, Luki Imam Safi'i dengan akhiranim 297. Untuk yang pertama, saya akan menyampaikan materi pengertian hizbah. Pengertian hizbah menurut bahasa. Menurut Mahmud Yunus, perkataan hizbah berasal dari kata bahasa Arab hasaba yahsubu yang bermaksud mengira dan jumlah. Abdul Karim Zaidan dalam kitabnya Nizam Al-Qadai juga ada menyebut bahwa hizbah membawa maksud membilang dan menghisab. Dalam arti kata lain, menurut Abdul Karim Zaidan, hizbah juga diambil dari perkataan al-ihtisab, dan al-ihtisab dipakai dalam melakukan sesuatu yang diperhitungkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut Abi Husain, hizbah berasal dari kata hazaba yang mempunyai beberapa pengertian, yaitu bilangan, kebanggaan, memadai, dan ganjaran. Di dalam Al-Quran, perkataan hazaba termasuk kata-kata terbitannya disebut sebanyak 109 kali dan kesemuanya bermaksud mengira, menghitung, menilai, dan termasuk juga hari perhitungan. Pengertian hizbah menurut istilah. Hizbah atau ihtisab merupakan istilah dalam bahasa Arab yang sering diartikan sebagai amar ma'ruf nahi mungkar. Imam Al-Mawardi berkata, hizbah atau ihtisab adalah menyuruh kepada kebaikan ketika kebaikan itu ditinggalkan dan mencegah kemungkaran ketika nampak dikerjakan. Ibnu Khaldun pula berpendapat bahwa hizbah adalah tugas keagamaan yang termasuk dalam bab perintah melakukan ma'ruf dan mencegah kemungkaran, yang merupakan kewajiban ke atas mereka yang muqtadir urusan umat muslimin untuk melantik seseorang untuk mampu melaksanakan tugas hizbah di dalam suatu masyarakat. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Lisa Novitasari dengan akhiran NIM 117. Saya akan menjelaskan subbab selanjutnya, yaitu mengenai kewenangan lembaga hizbah dalam mengatur bisnis. Fungsi lembaga hizbah dalam kegiatan ekonomi yang pertama, memastikan produk yang dipasarkan halal dan sesuai dengan syariat. 2. Mencegah praktik penipuan dan penyelewengan dalam kegiatan ekonomi, khususnya dalam barang dan harga. 3. Mencegah praktik riba dalam transaksi. 4. Mencegah upaya praktik manipulasi harga. 5. Mengawal penetapan harga barang. Kewenangan lembaga hizbah ada 3. Pertama, dakwaan yang terkait dengan kecurangan dan pengurangan takaran atau timbangan. 2. Dakwaan yang terkait dengan penipuan dalam komoditi dan harga seperti pengurangan takaran dan timbangan di pasar, menjual bahan makanan yang sudah kadaluarsa. Dan yang ketiga, dakwaan yang terkait dengan penundaan pembayaran hutang padahal pihak yang berhutang mampu membayarnya. Selanjutnya yaitu tugas hizbah. Tugas utamanya yaitu melakukan pengawasan umum yang berkaitan dengan pelaksanaan kebajikan. Hizbah ini merupakan lembaga keagamaan dan hukum. Sedangkan khusus berkaitan dengan kegiatan pasar, lembaga pengawas secara umum pengawasan dilakukan atas berbagai hal seperti perindustrian dan perdagangan berkaitan dengan administratif dan pemeliharaan kualitas dan standar produk. Tugas muhtasib. Salah satu tugas pokok dari muhtasib adalah mengawasi pasar. Muhtasib harus menjaga kehormatan sesama pedagang di pasar dan mengawasi aktivitas di dalamnya. Tujuannya adalah menjaga kezaliman dengan cara mengontrol alat timbangan,
takaran, ukuran, dan berbagai alat dagang lainnya. Adapun tugas lain dari muhtasib yaitu yang pertama pengawasan harga, ukuran, takaran, dan timbangan. Tugas ini sangat penting karena seringkali terjadi kecurangan yang berkaitan dengan masalah-masalah ini, yaitu masalah harga, kuantitas, dan kualitas barang. Muhtasib harus secara rutin mengawasi harga, ukuran, takaran, dan timbangan yang berlaku di pasar. Yang kedua yaitu mengawasi jual beli terlarang. Muhtasib bertugas mengawasi jual beli barang dan jasa yang dilarang syariat baik karena zatnya maupun terlarang karena jual beli tersebut menggunakan akad yang menyimpang dari ajaran Islam. Yang ketiga, mengawasi standar kehalalan, kesehatan, dan kebersihan suatu komoditas. Muhtasib harus melakukan quality control atas barang-barang yang beredar di pasar. Yang keempat, pengaturan pasar. Muhtasib bertugas mengatur keindahan dan kenyamanan pasar. Muhtasib mengatur pedagang untuk tidak mendirikan tenda atau bangunan yang mengakibatkan jalan-jalan umum dan pasar menjadi sempit atau meletakkan barang dagangan yang menghalangi kelancaran lalu lintas. Muhtasib juga mengatur tata letak pasar sehingga muhtasib lebih mudah melakukan pengawasan pasar. Yang kelima, melakukan intervensi pasar. Muhtasib adalah petugas pemerintah yang memiliki otoritas melakukan intervensi pasar dan harga dalam keadaan dan alasan-alasan tertentu. Misalnya tingginya harga barang yang diakibatkan dari kelangkaan barang karena penimbunan barang oleh para spekulan, ia dapat mengambil kebijakan strategis yang dapat memulihkan pasar kembali. Yang keenam, memberikan hukuman terhadap pelaku pelanggaran. Muhtasib bertugas mencegah kemungkaran dan pelanggaran berbagai ketentuan di pasar dan memberikan sanksi yang tepat serta tindakan korektif. Ketika para pembeli atau pedagang melakukan tindakan pelanggaran misalnya menipu, curang, ikhtikar, transaksi gharar, riba, dan jual beli terlarang lainnya yang berakibat pada rusaknya stabilitas pasar, muhtasib harus menegur atau memberi peringatan ataupun mengancam. Tetapi jika tidak diindahkan, muhtasib berwenang menghukum mereka sesuai dengan jenis pelanggaran yang mereka lakukan. Semua materi telah tersampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.